Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi bersama kami para jurnalis Tribun Timur saat ini dengan program Bincang Kota. Tribuners, sore hari ini Bincang Kota hadir menyapa para pemirsa yang tengah menonton dari kedua narasumber kita. Ya, Tribuners, seperti kita ketahui bahwa Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan khususnya atau umumnya Indonesia masih berperang untuk melawan pandemi COVID-19. Berbagai program telah diluncurkan oleh pemerintah, terutama pemerintah Kota Makassar saat ini dalam hal mencegah penularan atau penyebaran COVID-19. Salah satunya yakni program Swab on the Road. Tanpa berpanjang lebar, saya mungkin ke Pak Kasat dulu. Ya. Pak KBP Andi Kumara, terkait dengan program ini bahwa pihak kepolisian, utamanya Polrestabes Makassar juga ikut terlibat dalam menyukseskan program Swab on the Road. Swab on the Road. Mungkin langsung saja kepada Bapak untuk menjelaskan sedikit program yang dimaksud. Ya. Baik, makasih Dan. Jadi program Swab on the Road ini adalah program dari Pemkot Makassar yang melibatkan TNI Polri. Kami sebagai stakeholder, kami mendukung 100% untuk melaksanakan kegiatan Swab on the Road ini. Di mana rekan kami dari TNI juga mendukung, sehingga untuk kegiatan kita ini adalah dalam rangka mendukung percepatan pemulihan Kota Makassar yang biasa kita sebut namanya Makassar Recover. Nah, ini kita benar-benar dukung, di mana program yang digagas oleh Bapak Wali Kota ini luar biasa dan sudah berlangsung selama 11 hari. Menurut evaluasi yang dilakukan oleh timnya Pak Wali Kota, ini hasilnya bagus, artinya positif. Dan ini bisa kita tingkatkan untuk kegiatan-kegiatan semacam ataupun yang hal ini. Tribuners, mungkin yang ada yang sempat menyaksikan ataukah melihat langsung program dari Swab on the Road, ataukah ada yang terlibat langsung begitu, pernah bukan dirahasia sih apa ya namanya ya, ditahan begitu, ataukah warga Makassar yang saat ini masih tengah beraktivitas tiba-tiba ditahan? Mungkin saatnya lah kedua narasumber kita ini menjelaskan bahwa apa sebenarnya manfaat dari ini. Saya ke Pak Jasman dulu. Ya. Swab on the Road di Kota Makassar ini ada berapa titik Pak dan di mana saja? Ya, baik, terima kasih Pak Alfian, Pak Kasat. Izin bahwa sebagaimana tadi disampaikan bahwa Swab on the Road adalah merupakan program pemerintah Kota Makassar yang dicetuskan oleh Bapak Wali Kota. Payungnya ini adalah Makassar Recover. Betul tadi, Makassar Recover. Jadi bahwa Makassar Recover sebenarnya banyak program kegiatan. Di bawahnya ya ada termasuk isolasi apung, termasuk COVID Hunter, detektor, dan seterusnya. Salah satunya yang terbaru adalah Swab on the Road dalam rangka bagaimana menekan indeks mobilitas selama di PPKM level 4 ini. Nah, kami alhamdulillah didukung penuh oleh teman-teman dari TNI Polri. Ya. Kami dari pemerintah Kota Makassar, di Sub, ada Satpol, ada Dinas Kesehatan. Ya, itu dalam satu tim di 4 titik yang sudah ada, itu melakukan testing. Dalam hari ini swab kepada pengemudi yang melintas secara sampel, secara acak di lokasi yang dimaksud. Sekarang ada 4 titik. Sebenarnya program pertama kita rencanakan ada 15 titik, tapi ini kan bertahap. 4 titik yang pertama adalah di pos Bumi Permata Sudiang, kemudian di pos Anjungan Pantai Losari, kemudian di pos Hertasning Arupala, dan di pos Terminal Malengkeri. Dan ini alhamdulillah tadi Pak Kasat sudah sampaikan sudah berjalan 11 hari. Hari ini adalah merupakan tahap pertama terakhir sampai tanggal 23 hari ini. Hari terakhir Pak. Ya. Tapi karena kemarin ada penambahan bahwa Makassar masih
dikatakan di level 4, kami menunggu arahan pimpinan, apakah kita perpanjang atau bagaimana arahan selanjutnya. Misalnya diperpanjang apakah di titik itu ataukah ada model lain yang dilakukan dengan tetap melakukan swab, apakah ke jalan lain misalnya lokasinya kita rubah ataukah gimana modelnya, nanti kami akan koordinasikan bersama dengan teman-teman di TNI Polri. Kira itu. Saya kembali ke Pak Kasat Lantas, Pak AKBP Andi Kumara. Sejauh ini Pak, selama 11 hari ini, bagaimana pihak kepolisian, TNI, dan Disub sendiri melihat situasi di lapangan? Apakah program ini cukup sukses menurut dari Bapak berdasarkan jumlah yang sudah diswab dan berapa totalnya Pak, kalau bisa disampaikan kepada Tribunars? Mungkin bisa Pak. Baik, terima kasih. Menurut saya, menurut kami dari kepolisian dan rekan dari TNI, ini kegiatan ini bagus dan cukup efektif. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Jasman bahwa sebetulnya kita maunya 15 titik. Tapi karena dengan ada keterbatasan petugas dan nakes terutama yang terlaksana 4 titik. Namun 4 titik itu berapa hari terakhir ini ada dinamis. Ya, jadi 4 titik untuk yang hari ini dilaksanakan itu termonitor 7 titik. Ya, 7 titik itu pertama tadi disampaikan di Jalan Penghibur. Ya, kemudian di Polres Barombong, di sana ada penyekatan PPKM tapi sekaligus dilaksanakan swab on the road. Kemudian di Bumi Cita Sudiang, kemudian di Gor Sudiang. Ini dua ini berganti-gantian. Ya, kemudian di Hertasning, kemudian di Arupala, kemudian di Malingkeri. Terminal jadi, Pak ya? Ya, terminal Malingkeri. Dari 7 titik ini sifatnya dinamis. Dari 15 kita laksanakan 4, tapi dari 4 itu dinamis. Ya. Kemudian dari total yang sudah kita laksanakan selama 11 hari, kita sudah melaksanakan swab sebanyak 5.225. Dari 5.225 ini 96 positif. Kemudian yang negatif itu 5.129. Jadi dari total itu semuanya menandakan bahwa sebetulnya jauh lebih banyak yang negatif daripada yang positif, jauh sekali. Tapi ada grafiknya, fluktuasi. Ada yang hari pertama itu ditemukan 6, hari kedua itu 10 atau 12 lah, antara fluktuatif. Ada naik turun, tapi kita pada dasarnya tujuan daripada swab on the road ini adalah menurunkan angka mobilitas. Kita sampaikan. Jadi kan kita dalam melaksanakan kegiatan protokol kesehatan kan kalau pemerintah sampaikan ada 5M. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, mengurangi mobilitas, dan mengurangi kerumunan, menjauhi kerumunan. Jadi dengan adanya kegiatan ini sebetulnya adalah cuma untuk mengurangi mobilitas. Itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya, tapi itu bisa mengembang. Bisa mengembang. Di situ nggak pakai masker, mana maskermu? Pakailah maskernya. Ya, kemudian di situ nanti apabila ditemukan, maka akan dilaksanakan namanya tracing. Ya, namanya dilacak. Setelah dilacak, nanti akan dilaksanakan perawatan. Yaitulah gunanya kita untuk melaksanakan penanganan pandemi ini, gitu, untuk bersama-sama. Sedangkan tadi ditanyakan untuk petugas yang terlibat, ya. Petugas terlibat semua ada 188. Setiap hari bertugas terus. 188. 188. Ini paling banyak dari TNI. Dari TNI ini ada 100 orang per hari. Kemudian dari kepolisian ada 24. Dari Disub ada 20. Dari Satpol PP ada 16. Dari tenaga kesehatan ada 8. Ini bergantian terus melaksanakan kegiatan ini setiap hari. Dan kita tujuannya adalah membuat masyarakat sadar dan membuat Kota Makassar menjadi zona hijau kembali. Zona hijau kembali. Saya ke Pak Jasman kembali.
ini kan seperti dijelaskan sama Pak Kasat tadi bahwa personel terbatas. Dari awalnya 15 titik ya menjadi 4 titik. Terus personil di lapangan, cara untuk menentukan pengendara mana yang akan dites begitu, di swab. Apakah ada hal-hal atau yang sudah disampaikan bahwa begini ciri-cirinya yang harus kita swab? Mungkin ke Pak Ya, Hasan. jadi menarik memang dalam melakukan pembatasan ini kita melakukan testing, dalam hal ini melakukan swab. Nah, siapa yang di swab itu? Tentu kelihayan teman-teman, dalam hal ini para petugas yang terlibat di dalamnya. Nah, bahwa swab ini sebenarnya di samping adalah melakukan testing, juga kan kita terlebih kepada memberikan edukasi, memberikan peringatan kepada pengendara dan pengemudi, supaya itu tadi menekan dia untuk melakukan pergerakan. Kalau tidak terlalu penting ya tidak usah dulu keluar rumah lah. Nah, jadi ini kan sistemnya acak, disampel. Jadi random saja, jadi dilihat. Kalau misalnya memang, saya kira ada teknik-teknik emosional yang di teman-teman dari kepolisian TNI, tetapi satu, tidak menggunakan masker. Ya, ketika tidak menggunakan masker, pasti itu kita sudah arahkan. Yang kedua, meskipun dia pakai masker lengkap, kita menanya mereka, apa sudah divaksin atau tidak? Ya. Nah, kalau belum divaksin, ya kita arahkan untuk dilakukan swab. Ada juga yang sudah divaksin, tetap kita ambil sampelnya, tapi itu tidak dominan, ya, untuk dilakukan pemeriksaan swab. Nah, itu kan kita hanya melakukan testing di swab saja untuk mengetahui apakah dia reaktif, positif atau bagaimana. Nah, setelah diketahuan bahwa yang diperiksa itu misalnya positif atau negatif, terutama misalnya dia positif reaktif, kan sebelumnya kita ambil KTP-nya. Ya. Jadi KTP-nya itu dilakukan pencatatan, nomor induknya, dan seterusnya. Nah, itulah yang misalnya dia positif, alamatnya itu kita oleh tim dinas kesehatan menghubungi puskesmas setempat di mana alamatnya yang dimaksud. Sudah lanjutan. Ya, lanjutannya puskesmas itulah dalam hal ini COVID Hunter nanti yang melakukan pelacakan, tracing ke rumah-rumahnya yang dimaksud. Ya, masuk ke rumahnya untuk melakukan pelacakan satu keluarga. Ya, untuk dimasukkan ke dalam yang ada namanya sistem lacak. Nah, disitulah akan kelihatan bagaimana untuk menekan laju COVID ini yang positif. Nah, tentunya nanti ketika didapat yang positif itu dianjurkan mereka untuk memilih untuk isolasi. Apakah sekarang kita di Makassar banyak tempat isolasi? Iya. Tentu kita arahkan misalnya ke isolasi apung yang diprogram oleh pemerintah kota di KM sini. Ya, kira itu. Kembali ke Pak Andi Kumara lagi. Selama di lapangan, selama 11 hari ini, kira-kira apa kendala yang ditemui oleh teman-teman personil, utamanya dari pihak kepolisian sendiri, Pak? Baik, terima kasih. Kalau untuk kendala yang berarti tidak ada. Pada umumnya masyarakat itu kooperatif, ya, masyarakat kooperatif. Jadi begitu diberhentikan, mau itu kita jelaskan bahwa kita akan melaksanakan tes untuk swab, mereka mau. Tapi ada juga hal yang tidak mau. Contohnya ada yang melawan, Pak, ya? begitu diminta kan mana KTP-nya, Pak, ini KTP-nya dicatat, nanto Pak di situ. Setelah ditaruh KTP, tinggal pergi. Nah, tinggal KTP-nya, Pak. Tinggal KTP-nya, ya dia ketakutan. Nah, ini. Jadi hal aneh lah. Tapi pada umumnya masyarakat sadar bahwa tujuan daripada kegiatan ini adalah bukan menyiksa, tapi untuk kesehatan, untuk kebersamaan. Nah, ini masyarakat sebagian besar ini mendukung lah sebetulnya gitu. Tapi yang seperti itu tadi nggak sedikit, terutama yang awal-awal, sehari, 2 hari, 3 hari itu ada kasus seperti itu. Tapi setelah berjalan, nah, udah ada publikasi di media, sudah mulai mereka kooperatif, dalam arti sudah paham, sehingga ngikut
Ya, mau diapain ini? Bisa oke. Nah, gitu kan. Ada yang suka rela juga Pak ya, nggak ditahan tapi mau swab saya gitu. Ada ya kasus begitu Pak ya? Ada juga yang seperti itu, yang artinya dari satu mobil itu ada 4 orang atau 3 orang toh. Jadi yang saya tunjuk si A, tapi yang minta yang B, Pak saya saja. Oke ya, ini ada juga yang seperti itu. Iya. Jadi dinamis lah untuk di lapangan, dan kami tidak pandang bulu, artinya walaupun itu pejabat, walaupun itu masyarakat yang lewat, kami namanya random sampling, kami melaksanakan pengecekan. Kami harapkan juga bagi tokoh-tokoh masyarakat, bagi pejabat, bagi siapa yang mungkin nanti kena random sampling, ya mohon kooperatif jadi teladan, sehingga masyarakat nanti bisa melihat bahwa pimpinan kita, tokoh kita itu ikut apabila melaksanakan kegiatan swab on the road, gitu Pak. Benar, mungkin kalau sebagai gambaran kan biasanya kalau ada razia atau penyekatan kan yang tergambarkan selalu hal yang buruk-buruknya begitu. Ada yang surplus apa. Mungkin dari Pak Jasman, mungkin saya ke Pak Jasman dulu menjelaskan bahwa program swab on the road yang sudah dilaksanakan dalam tempo 11 hari dan rencananya akan dilaksanakan kembali, apakah mengerikan itu, ataukah ini kesempatan Pak Jasman dengan Pak Andi Kumaro untuk menjelaskan kepada Tribuners bahwa program ini sebenarnya ramah begitu ini untuk kita semua, ataukah memang petugas di lapangan kadang miskomunikasi dan akhirnya terjadi ada namanya sanksi di lapangan, atau bagaimana Pak? Ya, saya kira selama proses swab on the road di 4 titik, dinamis sampai 7 titik, sampai 8 titik misalnya, itu berlangsung sangat humanis, sangat kooperatif, sangat meskipun dinamisasi terjadi, tetapi tetap ada nilai-nilai kemanusiaan yang di dalamnya. Kemudian juga kita mencoba meramu ini model swab supaya dalam tanda kutip ketakutan itu hilang. Makanya kami menyiapkan di setiap pos itu ada selingan musik, ada hiburan. Jadi sambil orang di swab, jadi orang bisa sambil menari misalnya, bermain senam, menyanyi, supaya kesannya bahwa ini yang menakutkan tadi itu hilang. Jadi mereka enjoy melakukan swab karena ada hiburan, menyanyi. Jadi sambil sebelum di swab, ini kan sudah hilang momok ketakutannya, karena sudah ada musik yang mengiringi, bahkan mereka bergoyang, ada live musiknya. Setelah itu, apalagi kalau misalnya dia negatif, wah dia itu langsung nyanyi. Ya, jadi itu saya kira model-model pendekatan yang kita berlakukan kepada masyarakat. Nah, kadang memang untuk menjadi pembinaan dan menjadi peringatan kepada pengendara yang lain, kadang kalau misalnya dia tidak menggunakan masker, itu kadang kita ambil pembinaan melakukan push up. Ada beberapa kali kita lakukan, tapi itu bukan berarti kita menghukum. Ya, hanya memberikan pembinaan, mengingatkan bahwa ini kita sama-sama untuk melakukan meminimalkan mencegah menyebar luasnya ini COVID-19, maka Anda dibina begini untuk mengingatkan. Tetapi tidak hanya ya sekali 2 kali saja, tetapi yang jelas di titik-titik yang dibangun itu lebih banyak enjoy-nya saya lihat, ya, enjoy sekali. Petugas dengan masyarakat juga yang di swab itu enjoy, tidak ada sekat. Hubungan antara petugas itu bagus sekali, silaturahmi yang terjalin selama ini masing-masing di instansinya, tapi dengan adanya ini maka silaturahmi makin dekat Pak. Terutama petugas-petugas yang di lapangan. Tadi disampaikan bahwa ada TNI, Polri sekian itu, kurang lebih satu pos itu 69 orang itu berbaur sudah hampir 11 hari Pak. Jadi mereka sangat kuat silaturahminya, terutama bagaimana ini dalam rangka menekan laju COVID-19 di Kota Makassar ini. Kita tahan dulu Pak Jasman dan Pak Kasat, Andi Kumaro. Tribuners, kita akan mengulas lagi program dari Swab on the Road setelah tayangan yang satu ini.
kembali lagi di Bincang Kota dengan tema Ayo Swipe on the Road. Masih bersama dua narasumber kita. Setelah kita mengulas terkait dengan perjalanan program dari Swipe on the Road yang sudah berjalan selama 11 hari, saya mungkin ke Pak Jasman dulu untuk menjelaskan setelah 11 hari ini, mungkin ini menjadi hari terakhir kegiatan. Apakah rencana dari Dishub atau pemerintah Kota Makassar ada upaya perpanjangan misalnya, ataukah ada program lain yang akan menyusul? Silakan. Ya, saya kira terkait dengan bagaimana mencegah penyebar luasan COVID-19, tentu harus kami, khususnya dari pemerintah Kota Makassar, berupaya untuk bagaimana menekan laju perkembangan COVID ini. Tentu berbagai upaya yang sudah jalan selama ini. Memang hari ini adalah merupakan dari jadwal PPKM level 4, hari ini kan batas akhirnya. Tetapi bukan berarti bahwa hari ini juga selesailah sudah upaya kita terkait dengan mencegah COVID-19. Tentu masih banyak seperti tadi ya, mendeteksi di rumah-rumah, COVID Hunter melakukan tracing, ya, isolasi apung masih jalan, swab on the road juga masih jalan. Itulah tadi saya sampaikan, kami sisa menunggu arahan pimpinan. Kalau misalnya besok kita lanjut, kita siap saja. Apakah lokasinya tetap di situ, ataukah kita berubah modelnya? Yang jelas pasti akan ada upaya terus-menerus bagaimana menekan laju perkembangan COVID ini. Jadi tidak mesti harus hari ini selesai. Enggak, tetap kita upaya dengan model-model yang lain. Ya, apakah swab on the road namanya atau testing atau sebagainya. Yang jelas program Makassar Recover itu harus jalan. Di dalamnya ada testing, tracing dan treatment. Bagaimana model kegiatannya ya kita jalankan sebagaimana yang kita sepakati. Saya kira tetap jalan saja ya. Kalau dari pihak kepolisian personel sendiri Pak, apakah setelah ini menunggu, artinya siap saja Pak, siap untuk terus membantu pihak pemerintah kota atau pihak pemerintah lah dalam hal menyukseskan pemutusan rantai penyebaran COVID-19? Baik, terima kasih. Kalau kami dari kepolisian, kami mendukung ya upaya dari pemerintah untuk melaksanakan kegiatan penanganan COVID-19 ini. Nah, kami dari kepolisian, kami tidak henti-hentinya dengan program yang sudah ada. Kami maksimal untuk menyampaikan ke masyarakat ya, dari tadi yang dibilang 5M itu kami gencar untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat. Dan terlepas dari itu, beberapa dari program pemerintah itu kita maksimalkan, antara lain vaksinasi. Kemudian ini swab on the road ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk melaksanakan penanganan pandemi ini, sehingga kami dari kepolisian kami mendukung penuh. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Jasman bahwa untuk kegiatan ini adalah dinamis. Jadi swab on the road ini cuma satu program saja. Ini mungkin nanti bisa tambah lagi, ada lain yang baru, sering jalan. Tapi kalau suatu program ini bagus dalam arti efektif, maka nanti akan dipertahankan gitu loh. Tujuannya apa? Tujuannya agar masyarakat Kota Makassar ini menjadi sehat, menjadi zona hijau kembali. Dan alhamdulillah saat ini grafiknya bagus ya. Semuanya bukan hanya karena swab on the road, tapi karena kesadaran daripada warga Kota Makassar. Dan ini kami dari kepolisian dan mungkin dari Pemkot juga berterima kasih, dan harapan kami ini tetap ditingkatkan sehingga Kota Makassar menjadi hijau kembali. Terima kasih Pak. Kan Tribunars atau masyarakat tentu tahu bahwa personil kepolisian utamanya Satuan Lalu Lintas kan sebelum pandemi ini tugas utamanya mengamankan lalu lintas Pak ya. Tapi selama pandemi bukan cuma di Satuan Lalu Lintas, di setiap satuan instansi mau tidak mau harus ikut terlibat. Selain program Swipe on the road yang dicanangkan Pemkot Kota Makassar, pemerintah Kota Makassar, dari Satlantas Polrestabes sendiri ada
program lain dari satuannya mungkin, apakah itu dalam bentuk sosialisasi, dalam hal mencoba untuk ikut serta memutus penyebaran COVID-19 ini? Baik, jadi saya mau ada 4 unit ya, di bawah saya ada 4 unit, unit Kamsel, kemudian Turcakwali, kemudian Regiden, kemudian unit Laka. Semuanya gencar untuk melaksanakan kampanye pemutus mata rantai ini. Contohnya, kami mempunyai 29 kendaraan ya, semuanya itu ada pesan-pesannya ya, memakai masker, menjaga jarak. Ini seluruh kendaraan dan itu patroli setiap hari. Jadi otomatis masyarakat berhenti di pinggir jalan, ayo pakai masker. Ini walaupun hujan-hujan itu kan gambarnya ada. Semacam poster berjalan, Pak. Betul. Kemudian kami misalnya dari Regiden, kami tanyakan, jadi waktu bikin Bapak udah vaksin belum? Belum. Bapak bisa vaksin di sana. Tetap kami layani, tapi kami arahkan. Bapak bagusnya vaksin, ini untuk begini-begini. Jadi ada edukasi setiap saat. Saat mungkin dari kami dari unit Laka, mungkin ada penanganan laka lantas. Saat diperiksa ditanya juga, Bapak udah vaksin belum? Belum. Kenapa kok belum? Saya kan ya itu ada edukasi dan kami tidak berhenti. Jadi artinya kami selalu dinamis ya, dimanapun kapanpun. Termasuk untuk Turcakwali kami, unit Turcakwali itu patroli. Saat berkerumun dia otomatis walaupun dia itu bukan satgas, dia menanyakan menggunakan itu public address, menyampaikan, Bapak tolong jangan berkerumun. Nah, jadi dia dinamis karena kita saat patroli di temuan gitu, maka kami dari polisian tidak boleh diam saja. Kami harus sampaikan dan itu sudah kami praktekkan. Ini untuk apa? Untuk mendukung dari pemerintah, khususnya pemerintah Kota Makassar untuk melaksanakan kegiatan penanganan COVID-19 ini. Sosialisasi dan kampanye jalan terus, Pak. Iya, betul. Saya pertanyaan yang sama mungkin ke Pak Jasman dari Dinas Perhubungan. Selain program Swab on the road ini, dari Disub sendiri Pak ada program lain? Iya, jadi jauh sebelum adanya Swab on the road, beberapa bulan yang lalu kita bagaimana cara mendukung Makassar Recover, khusus di Sub itu yang pertama kita setelah melakukan edukasi juga, terutama ke masyarakat, ada kita tim edukasi, kita buatkan semacam poster yang tertulis ya, menjaga kesehatan, merawat yang sakit, ya, jagalah siap divaksin dan seterusnya. Itu bukan hanya di jalan-jalan, tetapi kita juga lintas pulau, sudah menembus ke pulau untuk memberikan edukasi ke masyarakat bagaimana pentingnya menjaga kesehatan, menguatkan imun, yang prokes 5M itu. Kemudian juga kita ada ATCS yang di lampu traffic light itu ada running test. Di situ kita sudah mengkonekkan supaya masyarakat mengingatkan bahwa ingat protokol kesehatan ya tadi ya, jaga jarak, pakai masker dan seterusnya sudah ada untuk mengingatkan masyarakat terutama di simpang-simpang. Jadi pada saat mereka berkendara bisa melihat. Kemudian juga di kantor kita itu ada ruang monitor yang langsung melihat pengendara. Misalnya pas dia berhenti di jalan kemudian ada yang tidak menggunakan masker, langsung kita menyampaikan himbauan dan bisa langsung didengar di titik mana mereka berhenti supaya mereka diingatkan untuk senantiasa melakukan protokol kesehatan. Tentu juga misalnya kepada pengendara-pengendara khususnya pengemudi angkutan ya, angkutan kota, PT-PT, kemudian juga bus-bus yang ada di terminal, itu kita selalu melakukan edukasi-edukasi untuk mengingatkan supaya mereka tetap menjaga jarak di atas kendaraan, kemudian protokol kesehatan, termasuk di dermaga-dermaga, di pelabuhan-pelabuhan, ya, pelabuhan di Kayu Bangkua misalnya, di Panjua, pada saat melakukan penyeberangan ke pihak nakoda kapal, kita ingatkan untuk menjaga jarak. Yang jelas protokol kesehatan. Artinya apa? Ini adalah upaya yang kita terus-terus lakukan. Bagaimana agar Makassar ini betul-betul pulih, ya, sehingga kembali bisa seperti semula. Ya, meskipun kita lakukan pembatasan, tetapi itu tadi ada bagaimana tetap
ekonomi itu bisa berjalan ya. Jadi harus seimbang. Jangan sampai kita menekan tetapi ekonomi juga tidak jalan ya, itu ya, terutama ekonomi mikro, perhatian pemerintah untuk tetap bagaimana supaya bisa tetap berjalan meskipun dalam protokol yang ketat. Kira itu ya. Tribuners, tentu dari kedua instansi, dari pihak kepolisian Polrestabes Makassar dan Dinas Perhubungan Kota Makassar maupun instansi lainnya, TNI, Polri, pihak-pihak swasta, pemerintah utamanya, selalu terus mengupayakan sosialisasi, kampanye selama pandemi. Tapi setahu kita masih berperang lah dalam kondisi ini. Masih banyak masyarakat yang belum sadar perihal menjaga jarak, memakai masker dan lain-lainnya. Mungkin sebagai pernyataan penutup, ada himbauan atau ajakan dari saya ke Pak Kasat dulu, Pak Andi Kumara, kepada Tribuners semuanya. Baik, himbauan harapan kami itu adalah agar masyarakat itu sadar. Ya. Maksudnya itu kita tidak perlu diingatkan oleh masyarakat, oleh pemerintah ataupun yang lain, sadar sendiri. Jadi kalau jalan keluar, kalau perlu di keluar rumah harus pakai masker. Setelah itu mencuci tangan. Dan ini harus menjadi kesadaran kita sendiri. Ya, kemudian apabila tidak perlu sekali, maka tidak usah keluar. Kemudian jauhi kerumunan dan jangan lupa vaksin. Vaksin itu untuk membentengi. Ya, jangan takut untuk vaksin. Silakan konsultasi. Mumpung saat ini vaksin masih gratis. Ya, jadi mari kita vaksin untuk membentengi kita. Sebelum terjadi apa-apa, kita sudah ada vaksin dulu. Mungkin itu saja Mas dari saya. Ya. Ke Pak Jasman langsung harapannya. Iya, kurang lebih 2 tahun pandemi COVID sudah berlangsung. Upaya-upaya dilakukan oleh semua aspek, terutama dari pemerintah, bagaimana mengajak semua masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan. Oleh karena itu, mari kita semua Tribuners untuk sama-sama berpartisipasi untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk pemerintah kita dan untuk negara kita, sehingga COVID-19 ini bisa diminimalkan. Mau tidak mau sekarang kita hidup dengan COVID, berdampingan dengan COVID. Oleh karena itu, bagaimana COVID ini bisa kita hindari? Tentu itu melakukan protokol kesehatan. Sesuai tema ini, ayo kita melakukan swab, melakukan testing, treatment, dan tentu ada tracing di dalamnya, sehingga yang sehat mari kita jaga, yang sakit kita rawat. Itu adalah moto dari Swab on the Road dalam rangka mendukung Makassar Recover sebagai program pemerintah. Oleh karena itu saya mengajak untuk senantiasa mengingatkan bahwa peduli ki, salama ki. Terima kasih. Ya, Tribuners, kita tentu berharap pandemi COVID-19 ini segera berlalu, korban semakin berkurang, mereka yang terpapar juga semakin berkurang agar kita bisa hidup saling berdampingan lagi. Meskipun tidak senormal yang dulu lagi, tapi kita harus siap dengan new normal. Apa yang disampaikan oleh dua narasumber kita bahwa sosialisasi, kampanye terus digaungkan oleh pihak pemerintah, pihak kepolisian, pihak TNI, maupun pihak-pihak lainnya. Namun suksesnya sebuah program, termasuk program Swab on the Road ini, itu bergantung dari kesadaran dari masyarakat sendiri. Mungkin begitu Tribuners, terima kasih atas kedatangannya Pak Andi Kumara selaku Kasat Lantas Polrestabes Makassar dan Pak Jasman sendiri mewakili Dishub Kota Makassar. Terima kasih telah menyaksikan tayangan Bincang Kota kali ini. Kita akan jumpa lagi dengan Bincang Kota edisi-edisi selanjutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sekali lagi tetap jaga kesehatan, jaga jarak,
gunakan masker dan mari kita sukseskan vaksinasi untuk terhindar dari COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.